Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahsulu bi ijabin ka aqradtuka hadha aw malaktukahu ala an tarudda mithlahu aw khudhu wa rudda badalahu aw isrifu fi hawaijik wa rudda badalahu fa in khudifa wa rudda badalahu fa kinayatun wa khudhu faqad lahwun illa in sabaqahu aqridni hadha fayakunu qardan aw adini fayakunu hibatan. Walau iktasara ala malaktukahu wa lam yanwi al-badala fahibatun wa illa fakinayatun. Walau ikhtalafa fi niyatil badali suddika ad-dafi' li'annahu a'rafu bi qasdihi aw fi dhikril badali suddika al-akhidu fi adami dhikri li'annahu al-aslu wa sighatu ghairatun fi ma idda'ahu. Walau qala limutarrin at'amtuka biwadin fa'anggara suddiku al-mut'im hamlan linnasi ala hadhil makrumati. Walau qala wahabtuka bi'iwadin faqala majjanan suddika al-muttahibu. Walau qala ishtari li bidirhamika khubzan fasyara lahu kana dirhamu qardan lahibatan alal mu'tamadi. Wa qabulin muttasilin bihi kaqradtuhu wa qabiltu qardahu. Naam, al-qardu al-hukmiyu kal-infaqi alal lakiti al-muhtaji wa it'amil ja'i'i wa kiswatil ari la yaftakiru ila ijabin wa qabulin wa minhu amru ghairihi bi idha'i ma lahu ghardun fihi ka idha'i sya'irin aw ghalimin aw it'ami faqirin aw fida'i asirin wa amri dari. Wa qala jam'un la yusharatu fil qardi al-ijab wal qabul. Wa qala qiyasu jawazil mu'atati fil bai'i jawazuha huna wa inna ma yajuzu al-qardu min ahli tabarru'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahsulu bi ijabin ka aqradtuka hadha aw malaktukahu ala an tarudda mislahu. Wa yahsulu dan hasil itu akad qard bi ijabin dengan adanya ijab dari pihak mukrid sebagaimana ucapannya mukrid, aqradtuka hadha, aku hutangkan kepada kamu ini barang, au malaktukahu ala antarudda mislahu, atau aku milikkan kepadamu ini barang, ala antarudda mislahu, dengan ketentuan kamu harus mengembalikan yang sepadannya. Au khudhu, atau ucapannya mukrid, khudhu, ambillah ini barang, warudda badalahu, dan kembalikan penggantinya. Au isrifhu, atau ucapannya mukrid yang berupa isrifhu, gunakan ini barang, fi hawaijika, belanjakan ini barang di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu, warudda badalahu, dan kembalikan penggantinya. Yang dimaksudkan di sini bahwa akad qard itu salah satu rukunnya adalah syaghad. Jadi rukunnya qard itu yang pertama tentu akiden,
mukrid dan muktarid, pihak yang menghutangi dan pihak yang menerima hutang. Selanjutnya adalah segot, ungkapan yang dapat menunjukkan adanya akad qard itu. Segot di sini ada dua macam. Yang pertama ijab, yang kedua qabul. Dari pihak mukrid namanya ijab, dari pihak muktarid namanya qabul. Segot ijab itu dan segot qabul kemudian dibagi dua macam. Ada yang soreh, ada yang kinayah. Kalau yang soreh tidak membutuhkan niat, kalau yang kinayah membutuhkan niat. Yang soreh artinya ungkapan tersebut secara jelas, nyata, tidak dapat diarahkan kepada yang lainnya, menunjukkan makna akad sebagaimana yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak. Contohnya seperti perkataannya mukrid, saya hutangkan kepada kamu ini barang, uang ini saya hutangkan kepada kamu, maka ini adalah segot qard yang soreh, tidak membutuhkan kepada niat. Atau juga saya berikan, saya milikkan barang ini kepada kamu, uang ini saya milikkan kepada kamu, tapi kamu harus nyaur atau kamu harus mengembalikannya, maka juga tergolong lafaz yang soreh, tidak butuh pada niat. Atau khudhu, ambil barang uang ini tapi nanti kamu sahur, maka ini juga soreh karena jelas pengertiannya untuk makna qard. Atau perkataannya mukrid, dah pakai belanja uang ini tapi nanti kamu sahur, kamu kembalikan, juga tergolong lafaz yang soreh karena menyebutkan kata nanti harus kamu sahuri. Itu yang menyebabkan, yang menjadikan lafaz tadi menjadi lafaz yang soreh. Oleh karenanya apabila fa'in hadzafa atau fa'in hudhifa warudda badalahu, dan apabila kalimat warudda badalahu itu dibuang, hanya menyatakan ambil uang itu, bukan pakai uang ini, atau menyatakan saya berikan uang ini kepada kamu tanpa menyatakan nanti harus kamu sahur, maka fakinayatun, kapan tadi akan menjadi segot kinayah. Artinya apabila pihak yang ad-dafi', pihak yang memberikan itu dengan maksud agar supaya yang diberikan tadi itu untuk disauri, maka menjadi akad qard. Tetapi apabila tidak memiliki niat seperti itu, maka menjadi akad hibah. Pakai uang ini, gitu aja, tidak ngomong nanti kamu sahur. Atau malaktukahu, tidak pakai warudda badalahu, maka menurut para ulama ungkapan ini menjadi ungkapan yang kinayah fil qardi apabila disertai dengan niat. Malaktukahu ini. Dan isrifu fi hawaijika. Wa khudhu faqat, tetapi untuk kalimat yang khudhu tidak pakai warudda badalahu lahun, maka tidak menjadi apa-apa, tidak dapat tidak bisa untuk dijadikan segot kinayah fil qardi, kecuali kalau sebelumnya itu illa in sabaqahu akridni hadza, kecuali apabila sebelumnya itu didahului dengan ungkapan hutangkan kepadaku uang ini, maka dijawab khudhu, ambillah, fayakunu qardon, maka kalau begitu akan menjadi qard. Jadi khudhu akan berbeda. Kalau khudhu, ambil uang ini, tanpa disertai dengan kalimat warudda badalahu, maka tidak dapat dijadikan sebagai segot kinayah fil qardi, kecuali jika sebelumnya dikatakan akridni hadza, atau segot iltimas, mungkin mengatakan
beri kami hutang atau hutangkan uang itu kepadaku. Ya sudah, ambil. Maka kalimat khudhu tadi bisa menjadi sighat qardu. Atau sebelumnya dikatakan a'tini fayakunu hibatan. Kalau sebelumnya dikatakan a'tini, beri aku uang itu atau berikan uang itu kepadaku, lalu dikatakan khudhu, ambillah uang itu, maka kalau begitu bisa menjadi hibah, bukan menjadi qard, karena iltimasnya menggunakan a'tini. Walawik tasoro ala malaktukahu, adapun yang malaktukahu apabila mukrid atau pihak ad-dafi hanya mengatakan malaktukahu, aku milikkan benda ini kepada kamu, tanpa disertai dengan nanti kamu sahur, tanpa menyertai warda badalahu walam yanwil badal, dan juga tidak ada niatan bagi dafi untuk yang menerima itu akhid itu nyauri, fahibatun, maka kalimat tadi menjadi ungkapan hibah, tidak menjadi ungkapan qardu. Wa illa, tetapi jika dia niat, jika dafi itu niat agar supaya yang menerima itu nyauri, maka fa kinayatun, menjadi sighat kinayah fil qardi, kinayah dalam hutang. Sekarang bagaimana kalau berselisih, niatnya kan dalam hati tidak tahu, antara akhid kan tidak tahu badannya ada dafi, walau ikhtalafa, dan apabila ad-dafi dan al-akhid berbeda, berselisih fi niyatil badal, di dalam niat untuk nyauri, maksudnya pihak yang ad-dafi mengatakan maksud saya itu kamu sauri, jadi Zaid memberikan uang 1 juta kepada Bakar, tidak usah tanpa ngomong sighat qardu, tapi hanya mengatakan malaktukahu saja, malaktukahu diterima oleh Bakar sebagai akhid. Maksudnya Zaid agar supaya akhid itu nyauri, maka akan menjadi sighat kinayah fil qardi. Nah, sedangkan akhid kan tidak tahu pada niatnya dafi, dikira uang itu uang sedekah, diterima uang itu, besoknya ditagih uang yang kemarin saya berikan kamu, ayo kamu sahur sekarang. Loh, yang mana yang kemarin itu? Loh, bukannya itu kamu hibahkan kepada saya? Enggak, maksud saya itu ngutangi kamu, tapi tidak saya sampaikan. Maka suddiqo ad-dafi, yang dibenarkan adalah ad-dafi, Zaid dalam hal ini. Kenapa? Li'annahu, karena ad-dafi itu a'raf bi qasdihi, dia yang lebih tahu dengan maksud dan tujuannya. Ada kaidah di dalam kaidah Az-Zarkasi, idza ikhtalafa ad-dafi wal qabid fil jihad fal qaul qaulud dafi. Kalau ada dafi dan akhid berselisih di dalam maksud dan tujuannya, maka al qaul qaulud dafi. Au fi dzikril badal, atau antara akhid dan dafi berselisih di dalam menyebutkan harus mengganti atau nyaur. Tadi kan dikatakan di atas, kalau kalimat malaktukahu dengan disertai dengan warudda badalahu, maka menjadi sighat qard. Tapi kalau malaktukahu saja tidak ditambahi dengan warudda badalahu, maka ihtimal bisa menjadi qard kalau ma'an niyah, bisa menjadi hibah kalau tidak ada niat, berarti kinayah. Nah, kalau tadi sudah dibahas, kalau ikhtilaf niyah sudah dijelaskan suddiqo ad-dafi. Tetapi kalau ikhtilaf fi dzikril badal, misalnya Zaid nakis Bakar, mana uang yang kemarin saya berikan sama kamu 1 juta, ayo sekarang kamu sahur pada saya. Loh, bukannya itu kamu berikan sama saya? Enggak, kan sudah saya katakan kemarin. Maksud saya katakan kemarin, saya berikan ini kepada kamu, tapi kamu harus nyaur. Enggak, saya main enggak ngomong begitu, saya main hanya ngomong malaktukahu.
Saya tidak mengatakan warudda badalahu. Tidak, saya mengatakan warudda badalahu. Dafiq mengatakan, dia menyatakan warudda badalahu, dengan akhid mengingkarinya. Maka yang dimenangkan siapa? Maka kalau begini suddiqal akhid. Bukan Dafiq yang menang, tapi akhid. Beda. Kalau tadi ikhtilaf finniyah, yang dimenangkan adalah, kalau ikhtilaf finniyah yang dimenangkan adalah ad-Dafiq li'annu a'raf biqasdi. Tetapi kalau ikhtilaf fi dzikril badal, berselisih di dalam menyatakan apakah ada penyataan harus kamu sahur atau tidak, maka sebaliknya yang dimenangkan adalah al-akhid fi adami dzikri, di dalam tidak menyatakan zikrul badal. Apa alasannya? Li'annahu al-asl. Beda. Di sini yang menjadi muta'alih adalah al-akhid. Kenapa? Karena perkataan akhid yang mengatakan kamu tidak menyatakan badal atau kamu tidak menyatakan harus disahur, perkataan itu sesuai dengan hukum asal. Apa hukum asalnya? Yakni adamu dzikri. Fi wasighah, di samping itu pendukungnya sighah yang digunakan malaktukahu zahiratun fi maddahu, itu zahir di dalam menunjukkan apa yang dikatakan oleh akhid. Kalimatnya malaktukahu dan tidak menyatakan dzikrul badal. Berarti zahirnya kalimat itu adalah bermakna hibah. Dengan demikian maka yang dimenangkan dalam ini adalah akhid, bukan Dafiq. Karena perkataan akhid sesuai dengan hukum asal. Walau qala, ya, ini sebagai perbandingan, seakan-akan istidrak, seakan-akan sebagai perbandingan dengan di atas perbedaannya. Walau qala, dan apabila berkata limuttor, bagi kepada orang yang kelaparan, kepada orang yang dalam kondisi mutor, kelaparan sehingga berisiko mati, at'amtuka bi'iwadin, aku memberikan makan kepada kamu bi'iwadin, dengan kamu harus bayar. Fa'angkaro, kemudian mutor tadi mengingkarinya. Kalau begini suddiqa al-mut'im, yang dibenarkan bukan yang mutor tapi malah mut'im, orang yang ngasih makan. Nah, apa bedanya? Jadi ini seolah bertentangan. Kalau yang di atas di dalam perselisihan tentang malaktukahu warudda badalahu, yang dimenangkan adalah akhid, bukan Dafiq. Tetapi dalam masalah mutor, apabila berselisih mengenai apakah ad-Dafiq menyatakan bi'iwadin, at'amtuka bi'iwadin, sedangkan mutor mengatakan enggak, kamu tidak mengatakan bi'iwadin, hanya at'amtuka saja, yang menang adalah al-akhid, bukan Dafiq. Al-mut'im, ad-Dafiq. Tadi kan yang pertama al-akhid, sekarang malah ad-Dafiq atau mut'im. Sepertinya kan sama-sama ikhtilaf fi dzikril badal. Kalau yang di atas kan ikhtilaf fi dzikril badal fi qouli malaktuka warda badalahu, yang mana adalah akhid. Kalau di sini ikhtilaf fi dzikril badal fi qouli at'amtuka bi'iwadin. Al-Muttar mengatakan adamu dzikril iwad. Kemudian ad-Dafiq atau mut'im mengatakan ma'a dzikril iwad. Yang dimenangkan malah ad-Dafiq atau al-mut'im, seolah-olah bertentangan. Nah, dibedakan para ulama. Apa perbedaannya? Perbedaannya hamlan. Kalau dalam masalah mutor ini yang dimenangkan adalah ad-Dafiq atau mut'im, bukan al-akhid. Alasannya hamlan, untuk mendorong linnas kepada manusia ala hadzal makromah, akas inilah perbuatan yang dimuliakan. Maksudnya kalau dalam hal it'amul mutor, yang dimenangkan adalah mut'im atau Dafiq, bukan akhid fi adami dzikril badal wa dzikril badal. Kenapa? Karena kalau yang dimenangkan adalah akhid atau mutor, orang tidak akan enggan memberikan makan kepada mutor. Agar supaya orang itu mau mengerjakan itu, maka apabila ada ikhtilaf fi dzikril badal, maka yang dimenangkan adalah pihak mut'im atau pihak Dafiq, menyalahi pada kaidah di atas.
Jadi Apa? Motor di situ apa itu? Apa ini? ya, orang yang kelaparan itu. Jadi orang yang kelaparan itu kan kalau memang dia itu butuh makan, kemudian ada orang memberikan punya Orang sakit makanan. untuk biaya? Di sini maksudnya Motor apa enggak itu? Orang Sini. sakit untuk biaya. kalau memang dia khauful halak sama halak Ya, halak motor berarti sama. Kalau enggak akhirnya ada langsung ngutangi akhirnya. Sama itu. Iya. Jadi kalau pihak yang memberikan itu mengatakan, maksudnya ngutangi, saya mengatakan harus kamu bayar, ya berarti harus genteni. Ya, sama dengan apa namanya, orang yang sakit di klinik itu biasanya kan kasih obat, kasih itu, dikasih ini, tapi itu sudah orfan ya, sudah orfan harus bayar kalau itu ya. Tapi kalau tidak ada syirat ya pakai ini yang bisa itu. Tak kasih obatnya dulu ya, kan gitu. Ya. Tapi ini masalah iwat ini ya. Ya, nanti di belakang ada masalah qardul hukmi. Jadi ini masuk qardul hukmi di belakang nanti. Termasuk it'amul ja'i, kiswatul ari. Saya teruskan. Ya, moga. Walau qala, masih tentang ikhtilaf tadi. Walau qala, apabila berkata, itu Dafi, wahabtuka bi'iwadin. Sekarang beda, kalimatnya bukan malaktukahu, bukan khudhu, tapi wahabtuka, menggunakan kalimat hibah. Wahabtuka bi'iwadin. Aku hibahkan ini kepada kamu dengan ada imbalan, namanya hibah bisawab. Faqala, kemudian menjawab itu akhid. Majana, enggak, kamu tidak mengatakan biwadin. Kamu hanya mengatakan wahabtuka saja, tidak menuturkan biwadin. Maka kalau begini yang dibenarkan bukan Dafi, tapi yang dibenarkan adalah akhid al-muttahib, orang yang menerima hibah. Walau qala, kemudian yang terakhir, walau qala, apabila berkata kepada seseorang, istar, belikan untukku, li bidirhamika, menggunakan uang kamu, khubzan, roti, tolong ya belikan saya roti pakai uang kamu dulu, bisa begitu. Fastarolahu, kemudian yang disuruh tadi al-ma'mur atau mukhatab memberikan roti untuk amir yang merintahkan. Ulang lagi ibaratnya. Istarli bidirhamika khubzan, berikan untukku, belikan untukku dengan pakai uang kamu sepotong roti. Iya, bukan dulu ya. Kenapa? Enggak pakai dulu itu ya. Kalau dulu itu Bukan istar, perintah. Iya, perintah ya. Perintah. Belikan, istar, belikan Itu ya. untukku dengan pakai uang kamu sepotong roti. Maka karena dirham, maka uang yang digunakan membeli roti tadi bermakna kordon, berarti yang diperintahkan tadi, yang beli roti pakai uangnya dia itu sama dengan dia ngutangi uang itu kepada yang merintahkan. Jadi ditagih nanti, ini loh rotinya, bayar, mana uangnya, boleh begitu, tidak gratis. La hibatan, bukan hibah, tapi alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Kemudian wa qabulin, di samping ijab juga disertai dengan qabul dari pihak muktarid, dari pihak orang yang menerima utang. Muttasil bihi, yang bersambung dengannya, sebagaimana dalam jual beli. Jadi ijab qabul di sini persyaratannya persis sebagaimana dalam akad jual beli, harus muttasil, harus muwafaqah dan lain-lainnya. Contohnya seperti ka ukrituhu, ini bina majhul ya, ukrituhu wa qabiltu qardahu dan seterusnya. Atau ya saya terima utangnya. Naam, istidrak, iya betul, memang secara umum dalam akad qard itu
dalam qard itu harus ada ijab dan qabul. Tetapi al-qardul hukmi kal infak, sebagaimana memberikan nafkah ala lakit kepada lakit itu anak telantar yang ditemukan di tengah-tengah jalan misalnya. Jadi kalau ada anak telantar tidak terurus, tidak ada ngurusi, maka bagi orang yang mengurusnya itu namanya lakit. Anak yang telantar al-muhtaj, yang membutuhkan infak, wa id'amil ja'i, dan memberi makan kepada orang yang kelaparan, wa kiswatil ari, dan memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan pakaian, la yaftakir, tidak membutuhkan, ila ijabin, kepada ijab, wa qabulin, dan qabul. Artinya secara umum memang dalam akad qard itu harus ada ijab qabul. Tetapi terkadang ada satu praktek yang tidak membutuhkan akad ijab qabul dalam qard, tetapi diberlakukan sebagaimana qard. Artinya wajib nyaur, disebut dengan qardul hukmi. Bukan qard tapi hukumnya sama dengan qard, maka namanya qardun hukmi. Qard secara hukumnya saja, sehingga tidak harus ada ijab dan qabul. Contohnya seperti kayak tadi it'am ja'i atau mutor. Kalau ada orang kelaparan, orang butuh makanan, sementara dia tidak punya makanan, kemudian ada orang memiliki makanan, maka bagi orang yang punya makanan ini, apabila dia itu bukan orang ghani, bukan orang yang ghani, atau apabila mutornya itu orang yang ghani bukan fakir, maka dia itu boleh untuk ngutangi yang mutor tadi, dikasih makanan tapi nanti harus bayar. Nah, dalam hal ini umpama dia itu tidak menyatakan akad qard, menyatakan saya hutangi dulu ya, cukup dia niat dalam hati saja, maka ini hukumnya menjadi seperti qard. Maka nanti kalau yang mutor tadi sudah kenyang, ditagih, sekarang bayar makanan saya itu, boleh begitu, kembalikan makanan saya itu. Tetapi jika yang pihak yang mut'im, pihak yang ngasih makan itu adalah orang yang ghani, sedangkan orang yang mutor itu orang yang fakir, maka tidak boleh dengan niat badal, tidak boleh dengan niat ngutangi. Kenapa? Karena termasuk bagian daripada fardul kifayah. Jadi kalau yang mampu, orang yang membantu orang yang kaya, yang dibantu itu orang yang miskin untuk kiswatul ari atau ja'i, maka tidak boleh nanti setelahnya mampu ditagih bayar, tidak boleh. Kenapa? Karena itu tidak bisa dikatakan utang, sebab itu termasuk bagian daripada fardu kifayah. Jadi qardul hukmi di sini mahalluhu atau terjadinya jika memang bukan menjadi kewajiban dari pihak mut'im atau dari pihak orang yang memberikan pakaian. Tapi kalau dari pihak yang mut'im tadi termasuk kewajiban fardu kifayah karena orang yang mampu, maka tidak berlaku qardul hukmi di sini. Contohnya cuma ta'am sama kiswa aja. Nanti di belakang ada lagi nih. Ada ya? Ini ada lagi. Wa minhu, dan di antara qardul hukmi jadi banyak macamnya adalah amru ghairihi. Amru ghairihi, seseorang memerintahkan kepada orang lain, bi'i'ta'i ma, dengan memberikan sesuatu, lahu gharadun, yang bagi amir itu ada tujuan, fi dalam i'ta. Di antara qardul hukmi ada orang menyuruh orang lain untuk memberikan sesuatu kepada orang lain yang ada tujuan yang kembali kepada amir di dalam pemberian itu. Contohnya seperti ka'ita'i syair, memerintahkan seseorang untuk memberikan uang misalnya kepada syair, penyair,
agar supaya penyair itu tidak mencaci maki atau tidak menjelekkan, menjatuhkan martabatnya dia di depan umum. Au zalim, atau menyuruh orang untuk memberikan sesuatu kepada orang zalim agar orang zalim itu tidak berbuat zalim kepada orang yang menyuruh tadi. Au it'ami fakir, atau menyuruh untuk memberikan makan kepada orang fakir. Au fidai asirin, atau menyuruh kepada seorang untuk menebus asir, tawanan perang. Wa amir, dari, dan juga seperti perkataannya seseorang amir kepada orang lain, kepada ghair, amir, bangunlah dari rumahku ini. Maka contoh-contoh tadi di atas adalah bagian daripada qardul hukmi, sehingga nanti wajib untuk bayar. Misalnya kasih orang fakir itu pakai uang kamu, dia merintahkan, maka tadi bayar, habis itu buat tagih. Mana saya tagih tadi uang tadi itu, maka dikatakan qardul hukmi. Cuman sebagian ulama mengatakan demikian ini berlaku kalau memang ma'syartir rujuk. Nanti ada dalam bab doman sebenarnya. Dalam bab doman itu diterangkan ini berlaku kalau ma'asyartir rujuk. Tapi kalau tidak menuturkan syartir rujuk, maka dalam contoh-contoh ini tidak berlaku. Kenapa? Karena ini termasuk sesuatu yang tidak lazim. Jadi kalau dalam doman diterangkan kalau ada orang memerintahkan untuk membayar sesuatu atau mengeluarkan uang kepada pihak lain yang lazim, maka wajib nyaur meskipun tidak dzikril badal kalau yang lazim. Tetapi kalau tidak lazim, maka tidak wajib nyaur illa ma'a syartil rujuk. Contoh seperti wa amir dari, misalnya tolong rumah saya ini kamu cat pakai uang kamu, cat uang ini pakai uang kamu, tanpa menyatakan nanti kamu tagih sama saya. Maka yang disuruh kok mau, ya asalnya dia sendiri, berarti dia mutatawwi, karena tanpa ada satu rujuk kok dia mau. Tapi ada mengatakan wakilah dalam hal ini sama, meskipun tidak satu rujuk tetap dia boleh untuk nyaur, berarti dia untuk lagi. Berarti kalau ikut pendapat itu berarti masuk qardul hukmi. Enggak, itu yang dimaksud lazim apa di situ? Lazim itu yang harus, seperti kalau yang lazim seperti itamul ja'i, atau seperti dalam masalah sahur utangku kepada fulan yang wajib dia bayar, maka dibayar, maka dia wajib untuk, meskipun tidak satu rujuk, maka dia boleh nagih kepada dia. Nanti di bab doman perinciannya. Nah, yang khawatirkan gini loh. Ada misalnya seorang yang mu'taqid, dia mu'taqid sama kiai gitu. Biasa disuruh sama kiai, bangun lagi cetan rumahku ini, dan biasa dia apa namanya, pakai uangnya sendiri. Terus pakai uangnya sendiri ya? Iya, pakai sendiri, dipakai sendiri tadi itu. Tidak ada syartir rujuk. Ada orang lain yang suruh, ayo kan cetan lagi. Nah, mungkin yang pertama tadi itu adalah sudah apa dihukumnya sama atau tidak sama. Kalau lihat zahirnya ini ya berarti khilaf tadi, Nah, itu. Kalau kita mengatakan yang mutamad berarti tidak boleh rujuk ila masjid rujuk. Tapi karena tidak lazim. Tapi wakilah di sini tidak lazim, tapi yunazzalu manzilatal lazim. Itu, lazimnya ini yang harus. Kenapa kok yang lazim? Kenapa? Karena pada umumnya orang itu tidak membiarkan rumahnya itu tidak terawat, sehingga kalau dia menyuruh untuk orang merawat itu karena seolah-olah kewajiban dia untuk merawat rumah, sehingga dikatakan yunazzalu manzilatal lazim, maka wajib bayar meskipun tidak ada syartu rujuk dan menjadi qardul hukmi kalau begitu. Harus teliti gitu. Ini saya teruskan. Sedikit lagi yang mau atur.
Wa qala jam'un. Sekarang. Dan berkata sekelompok ulama, la yustaratu fil qardi, tidak disyaratkan dalam akad qard al ijab wal qabul, adanya ijab dan qabul. Jadi kalau di atas tadi kan katakan setiap qard harus ada ijab qabul, kecuali qardul hukmi. Ada mengatakan tidak, mutlak sudah, qard itu tidak perlu ijab qabul sama sekali. Wa qala, dan berkata qiyasu jawazil mu'atta fil ba', kiasnya bolehnya akad mu'atta dalam akad ba', jawazuha huna, juga berlakunya mu'atta dalam akad qard. Kalau dalam akad ba' ada mu'atta, maka dalam qard juga ada akad mu'atta. Jadi meskipun tanpa ada ada segot, maka menjadi menjadi qard. Maka ulama membahas di antara termasuk daripada yang dikatakan sebagai qardul hukmi atau tidak pakai segot seperti al-nuqud al-mu'tad fil afrah, itu khilaf para ulama. Ada mengatakan min qabil qardi, ada mengatakan tidak, bukan min qabil qardi. Kalau min qabil qardi berarti wajib untuk bayar nyauri pada yang lainnya. Wallahu a'lam. Enggak, tadi itu mut'imul ja'i, kemudian apa, kiswatul ari, karena mutar itu ya. Sekarang yang banyak itu adalah orang yang sakit. Orang yang sakit, kemudian dia dalam keadaan mutar, kemudian minta dibiayai sama orang yang kaya. Apa ini termasuk tidak wajib juga? Nggak boleh rujuk, nggak bisa rujuk. Karena wajib, karena fardu kifayah. Karena fardu kifayah ya. Jadi itu yang ana maksud tadi itu. Jadi bukan hukmul ghard ini seperti atas, tidak wajib sudah. Saya rumah sakit pemerintah misalnya, atau orang kaya, sementara pasiennya orang miskin, tidak mampu, ditagih itu tidak sampai, tidak apa-apa, tidak dosa. Perkara masuk penjara lain lagi. Ya kalau masuk penjara berarti madlum. Ya. Ada yang lain? Qauluhu bi'i'ta'i ma lahu gharadun fihi. Yang dimaksud dengan gharad di sini apa, dan contohnya yang kharaja bihi ma lahu gharadun fihi. Ya, baik. Yang gharad di sini seperti memberikan kepada orang yang akan berbuat zalim kepadanya. Ada orang mau berbuat zalim kepada dia untuk ngasih uang 10.000 misalnya, dia nggak punya uang. Kalau tidak dibunuh. Kasih uang itu, kasih orang itu biar nggak bunuh saya. Itu ya'ta'u ma lahu gharadun fihi. Meskipun tidak menyatakan nanti kamu akan saya ganti, maka ini tergolong qardul hukmi. Nanti wajib, kalau dia nagih wajib dibayar. Tetapi kalau tidak ada gharad kepadanya, nanti akan dibaca dalam bab hibah, seperti memberikan sesuatu kepada wat'u dirham ala tosah lil muzajjinin wal muawinin lahu. Misalnya seperti mungkin di kitab seperti dalam pesta ya. Jadi ada orang memberikan menaruh ada orang yang nyanyi apa ya. Jadi ada orang yang menghibur atau apa di pesta, dia ngomong kasih orang itu. Tapi bukan tidak ada maksud supaya orang itu mau dia. Jadi ada orang ngamen misalnya, ada orang kasih uang kamu, pakai uang kamu dulu. Tidak gharad kepada dia, maka itu tidak bisa menjadi qard. Yang memberi tadi tidak bisa untuk nagih kepada saya, karena tidak ada gharad kembali kepada saya. Enggak. Nanti di bab hibah. Tidak ada gharad yang kembali, ada faedah kembali kepada dia gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini termasuk rukun dari qard adalah sigot. Sigot itu sendiri adalah ungkapan.
Kemudian yang saya tanyakan, ketika sigot itu bertentangan dengan tulisan yang dimenangkan bagaimana? Contoh, dalam perbankan itu dipraktekkan ada akad qordu hasan. Kita sigot mengungkapkan dengan qordu hasan, cuma di tulisannya tetap bayaran pokoknya 10 juta, terus bagi hasilnya 1 juta, seperti itu. Ini ketika bertentangan yang dimenangkan yang mana? Apakah kitabah atau sirotnya? Baik. Pertama gini, kitabah itu ada sirot kitabah, meskipun bilafdhi sharih itu kinayah, bisa menjadi kinayah. Dan apabila syaratnya lagi, kalau yang nulis itu yang bersangkutan, jadi yang nulis adalah yang bersangkutan. Saya nulis misalnya akatuka, meskipun lafadznya sharih, tapi tidak akan menjadi sirot ila ma'aniyah. Niatnya siapa? Ya sendiri nulis. Atau nyuruh orang lain, nyuruh orang dan dia niat, yang niatnya nyuruh ini. Kalau tidak ada niat, maka sirot itu tidak menjadi kitabah, tidak bisa menjadi sirot sama sekali. Dengan demikian sirot itu tidak akan berdampak apapun illa ma'an niyah. Kitabah tidak punya apapun illa ma'an niyah. Sudah. Jadi yang penting bukan tulisannya, tapi kalau dia pakai sirot sore, lafadznya itu berarti. Wong kina tulisan saja umpama tidak pakai niat tidak ada arti sama sekali kan. Karena masalahnya ketika sirot berarti ma'anihanya korot kan, bukan. Karena ini begini, kitabahnya mudorobah. Iya. Ya berarti kalau kitabahnya mudorobah, sirotnya korot, ya berarti korot. Kan gitu aja. Wong kita baca tidak pakai niat tidak jadi kok. Dan seandainya tidak dibayari lebih itu ditagih. Ya berarti bunga ya haram, riba gitu aja. Ya kok repot ya helah gitu aja. Enggak, kalau ada sebagian keterangan ya, intinya itu al-ghasad sebetulnya. Kalau sudah maklum, misalnya sekarang dari tanda tangan tadi itu adalah maklumnya itu sekarang ini urufnya tadi itu adalah akad. Urufnya itu adalah akad, maka dinyatakan di situ sudah jadi. Sebagian ya, anak bacakan ini. Bukan ibrah kitabah. Sekarang itu maklumnya gimana? Urufnya gimana? Apakah itu maklum apa? Seperti sekarang misal sertifikat. Sertifikat sudah diganti nama, kemudian sudah ditandatangani. Sudah ganti nama dan sudah ditanda tangani. Ini karena kalau di keterangan ada di sini disebutkan tidak ada riwayat bahwa Nabi melaksanakan ijab dan qabul dalam be atau yang lainnya gitu loh. Sehingga yang lebih ditekankan urufnya. Nah, sehingga sini ditekankan urufnya, tapi jangan semuanya ya. Jangan semuanya. Wal ihtiyat itu aula muqaddam. Wal ihtiyat aula itu muqaddam. Nah, kalau sudah sekarang misalnya sertifikatnya sudah atas nama dia. Kemudian dikatakan ini tidak ada akad itu dan ini dan ini. Lafadznya akan diperkuatkan, kemudian ini dibuang, ya tidak bisa. Kalau ada permasalahan maksudnya model begitu. Ya Pak, ini. Ya ini Allah alam. Memang di situ kan muqaddam lafadz ya daripada al-kitabah. Tuh diteruskan aja dulu. Tak colek ya, aku kisi dolek itu. Iya kan, jadi ya riba. Jadi bukan qardun hasan tuh, qardun hasanan. Syaratnya. Tapi seandainya nggak dibayar, marginnya tidak. Kalau qardun hasan kan nggak ada satu dia. Ya tadi yang tak ya.
Makanya menurut saya tadi itu qardun hasanan bukan ada. Ini yang ditekankan di sini. Wa an yaqsidal lafdhah li ma'nah gitu. Wa an yaqsidal lafdhah li ma'nah, berarti penekanannya sebetulnya maknanya. Maknanya bukan lafadznya. Ini hanya aneh. Wa ammal bai'u wasyira'u bil mukatabah wat tawqi' 'alaihima wa biwasitati wasailil ittisal al hadithiyah katilfun wa telex wa ghairihima fa inna hadhihi al ajhiza asbaha jarayanu ta'amuli biwasitatiha wa biwasitatiha yatimul bai'u wasyira'u wat ta'amulu dakhila kulli dawl kadakhila kulli dual. Bernegara, semua negara ini. Waqad awdaha al-fuqaha'u at-turuq al-muta'addidata wal mukhtalifah lit-ta'biri an iradati kullin min tarafay al-'aqdi bil qawl al-malfut aw al-maktub wa in'igadihi bil isyarah wal 'ibra fil 'uqud li ma'aniha la li suwaril alfaz wal 'ibra fil 'uqud li ma'aniha la li suwaril alfat tasihhu sighatul bai'i bil musadaqah idza tasadaqa ithnani ala sighah fal 'aqdu jaiz li'annahu tubayyinu lahumā al-qasda wal imdha' asbahu 'urfan kal lafzi wa 'alayhi al-'amal wa'tamadahu katsirun minal muhaqqiqin wa ya'maluna bihi fi wathiqati 'aqdin nikah wa fi qismati tarikat wa qad tasilu salam muwaqqa'ah min syakhsin ma'ruf yun'a fiha wafatu syakhsin ma yusadiquna 'alayha wal kitabah ma'an niyyah wa tawqi' 'alayha mu'tamadah wa la yu'tamad wa la yuqbal qawlul qali innani lam atalaffadh wa lam anwi fa hadha yu'addu min at-tala'ub bi huquqin nasi wal isaati ilal islam. Anta katabta biyadik wa amdaita ala ma katabta thumma taqul ma nawaitu walam atalaffadh. Seakan-akan bisa akan digunakan untuk menipu ini. Itu kitabah menjadi hujjah syariah. Iya, artinya kalau untuk sekarang itu menjadi hal yang sangat kuat itu. Ketika ditaugi atau apa wa illam yatalaffadh gitu loh. Ya, karena sudah urfan itu gitu. Jadi alkitabah ya hujjah syariah gitu. Iya. Wa 'anil bai'i wasyira'i biwasitati telepon wa telex wal barqiyat kullu hadhihi wasail alhamdulillah mu'tamada al-yawm wa 'alaiha al-'amal. Ini isihat Habib Ahmad Asy-Syadzili ini. Muhammad Asy-Syadzili ya. Syarahnya Yaqut. Karena lebih menekankan yaqsidal lafdha li ma'na. Itu maksudnya kalau ada perselisihan fil qada'. Jadi kalau ada fil qada' maka kitabah tadi yang dibuat oleh hakim sebagai Iya. Berarti ikut pendapat yang mengatakan al-kitabah ya hujjah syariah. Atau sebenarnya sebagai qarinah di dalam hakim dalam menentukan hukum. Kalau mau dibatalkan itu semuanya hanya karena lafaz. Ana lam anwi misalnya. Lam anwi bil kitabah karena itu adalah kinayah. Ditakutkan itu akhirnya bisa jadi sebab untuk menipu gitu. Ya harus hati-hati. Ya mungkin dilihat orangnya juga ini maksudnya gimana itu. Kecuali kalau memang dia tidak ngerti kitabah, main cap jempol nodok lah itu mungkin. Lam anwi bidalik, ini pilih. Tapi kalau sudah dia orang yang ngerti pakai tulisan, penipuan itu. Ada yang lain? Tentang ijab dengan sighot malaktu kahu. Setahu saya di bab hibah itu kan sighot soreh untuk hibah. Soreh untuk hibah. Wahab tuka yang soreh. Oh, yang malak tuh. Oh, nggih.
Kan. Sudah. Ya Allah. Cukup ya? Ayo, bismillah.